Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pertemuan berikutnya yaitu PHP MyAdmin. Nah, pembahasan mata kuliah aplikasi basis data ini sebelum-sebelumnya kita membahas tentang membuat satu database, namun dibuatnya dalam aplikasi ini ya, perintah command prompt ya, jendelanya jendela command prompt. Nah, tidak jauh beda seperti yang kita gunakan saat ini PHP MyAdmin, cuman yang kita buat basis data ini PHP-MyAdmin ini merupakan suatu tools. Jadi dia suatu interface bentuk aplikasi yang ada interface-nya yang kita nggak selalu murni menggunakan semuanya text based enggak. Jadi kita tinggal input, klik pilihannya udah ada, nanti dipermudah caranya untuk membuat suatu database. Nah, langkah-langkah awalnya seperti apa penggunaan aplikasi ini? Mudah saja sebenarnya, kemarin kan kita sudah install aplikasinya ya, yang XAMPP. Nih, dia dipastikan kalau aplikasinya bisa berjalan itu kita bisa lihat Apache sama MySQL-nya nih dalam keadaan running di exam control panel. Nah, biasanya kita buka examnya. Kalau seandainya udah kebuka, nah ini udah running ya, portnya udah jalan. Ini ada tanda stop kalau mau berhenti. MySQL juga udah ada nih, udah saya jalankan. Kalau saya klik stop, nanti berarti service ini atau layanannya berhenti. Namun karena ini sudah berjalan, kita tidak usah klik start lagi. Nah, saya minimize saja. Untuk ngeceknya gimana, ketik pada browser alamat localhost phpMyAdmin. Saya ketik localhost phpMyAdmin. Nah, muncul seperti ini. Nah, nanti yang di sini ada itu interface yang ada adalah sebelah kiri ini database yang pernah kita buat. Kalau seandainya baru nanti mungkin munculnya seperti ini ya. Ini juga beberapa database sudah pernah dibuat nih. Nanti kalian bisa lihat di sebelah kiri ini ada bentuk database yang pernah dibuat atau masih kosong. Pastinya kalau seandainya kalian baru pertama kali install, pasti di sini masih beberapa hanya sedikit yang muncul. Nah, ini menu-menunya dalam bahasa Indonesia, bisa juga nanti disetting dalam bahasa Inggris, kita bisa atur bahasanya. Nah, untuk membuat panduan pertama di sini kan perintahnya kita membuat database, biasa command prompt. Setelah buat database, buat table. Kemudian isi dari tabelnya apa aja. Nah, kita ikutin di sini panduannya. Misal saya membuat satu database dengan nama db_purpose web 2. Nah, langsung aja di basis data kita buat database namanya ini ya, web 2. Langsung kita klik buat. Basis data telah dibuat. Oke, kita lihat harusnya muncul di sebelah kiri nih. Nah, nggak ada ya, munculnya di mana harusnya. Di sini kita buat namanya db_purpose web 2. Yang berkaitan dengan depannya db, ini ada nih, db aja. Saya klik, nah muncul nih, db_android aplikasi ini yang pernah saya buat sebelumnya. Nah, yang purpose tadi ini, saya klik. Nah, muncul ya, database doang. Kalau yang sebelumnya atau database yang pernah saya buat, kalau seandainya saya klik tanda panahnya, nanti dia akan muncul. Ini nama-nama tabelnya nanti. Itu. Nah, berhubung yang DB Purpose Web 2-nya belum ada tabelnya, kita lanjut nih untuk membuat tabel berikut, perintah pada perintah berikutnya. Nah, buat tabel seperti apa? Contoh ini ya, ada namanya table admin. Fieldnya ada ID, username, sama password. Tipenya udah ada, integer, varchar. Ukurannya udah ada. Nah, ini yang admin, kita jadiin primary key, sama tipenya ini juga auto increment. Maksudnya auto increment ini nanti suatu field yang ada di ID admin ini kita nggak di input manual, tapi nanti kita cuma input username sama password aja. Otomatis ID admin nanti akan terisi otomatis tanpa harus kita input. Nah, kita buat dulu ya table admin ya. Kita buat table admin. Jumlah kolomnya berapa? 1, 2, 3. Lalu kita klik kirim, atau kalau bahasa Inggris biasanya di tombol go tulisannya.
Saya klik langsung. Nah, nanti diminta nih diisi. Isinya apa? Ini, ID, username, sama password. Kita tulis dulu deh. Ini. Password. Kemudian tipenya integer, varchar, varchar. Integer, varchar, varchar. Ukurannya 52535. 52535. Kemudian yang ID admin itu primary key sama auto increment. Berarti yang ID admin ini indeksnya kita bikin primary. Nah ini auto increment. Kita checklist. Apakah sudah? Ini aja. Udah cukup ya. Terus lalu setelah itu diapakan? Kita simpan. Simpan. Nah muncul nih. Di DB Purpose Web 2 ini saya udah ada nama table admin. Saya klik. Ini nanti saya klik struktur. Nah struktur dari data DB Purpose Web 2, tabelnya admin, kelihatan strukturnya. Atau increment, kunci utama ya. Dia ada buktinya dari garis bawah di ID primary membuktikan kalau dia itu suatu primary key. Nah kita lanjut ke ini caranya sudah, inputannya sama tadi. Katalog buku. Oke, kita buat deh yang keduanya, katalog buku. DB Purpose kita klik. Buat table nama katalog buku. Fieldnya cuma 2. Namanya ID katalog. Nama-nama katalog. Integer 5, varchar 45. 45 primary atau increment. Ini jaringan primary atau increment. Kita simpan. Nah, sekarang sudah ada 2 table di database purpose-nya. Nah, kemudian nanti dilanjut dengan table-table yang bisa dibuatkan. Setelah table nanti udah dibuatkan, nah kita belajar buat ngisi record pada table. Ini biasanya perintahnya ada sisipkan, tambah, atau insert, tergantung dari bahasa yang nanti muncul di interface ini. Misalkan di katalog buku. Nih, saya mau klik tambahkan. Ini katalognya. Nilainya apa yang mau kita tambahin? Ada contohnya di sini, kita lihat dulu ya. Ini katalog, nama katalog, Sains Hobi Komputer. ID-nya nggak usah kita isi, langsung aja kita tulis ini. Sains Hobi kita kirim dulu nih ya, muncul nggak? Kita lihat katalog buku. Oh, udah ada nih, Sains sama Hobi. ID katalognya muncul otomatis ya. Padahal nggak kita input, karena dia berupa field yang dengan mengakomodir auto increment. Kita bisa lihat di auto increment-nya dari sini, struktur. Nih, tahun atau increment. Tambahkan lagi nih, kita mau coba tambahin lagi. Tadi kan Sains Hobi Komputer Komunikasi Hukum. Komputer kasih, mau kita tambahin lagi nih. Kirim. Komputer komunikasi, tambahin lagi. Lanjut untuk menambahkan, kalau mau lebih dari 2, bisa diganti nih. Jadi 5 langsung inputan, atau jadi 10. Itu tergantung dari inputannya di sini. Jumlahnya dari yang ada di sini.
Nah, kalau seandainya salah gimana? Kita bisa edit misalkan. Jadi di DB ini kita mau editnya di katalog buku. Kita mau edit di komunikasi. Komunikasi baru misalkan kita kirim. Nah, berubah datanya. Kita mau dihapus, kita bisa hapus di sini. Nah, dihapus. Nah, kalau mau lihat di strukturnya, di nama katalog. Kalau ini ada kesalahan gimana? Namanya bukan nama katalog misalkan. Nama katalog 2, kita bisa ubah di sini. Nama katalog 2, kita simpan. Nah, bisa ya. Kita kembalikan lagi. Nama katalog, simpan. Berubah sendiri. Berubah lagi. Kalau mau kita hapus, tinggal kita hapus. Jadi, aplikasi PHP Admin ini mempermudah kita merancang suatu basis data tanpa harus menghafal teks atau perintah. Cara untuk hapus, delete, update, itu bagaimana. Kalau kemarin luar biasa kita harus menghafal itu semua, tapi kalau ini semua udah tinggal klik-klik aja, udah gampang. Baik, cukup untuk pertemuan hari ini. Semoga teman-teman bisa membuat satu table, modifikasi table, isi table, sampai hapus table dalam satu database dengan aplikasi MyAdmin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.